Halo Kidaler, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul bolanya kok ke aku terus. Jadi di awal video aku tadi udah kasih klip ya, waktu Fanny diincer terus tengah-tengah rally dia bilang bolanya kok ke aku terus. Nah, di video kali ini aku akan kasih tips ya, dan mungkin ada beberapa poin yang seharusnya dilakukan Fanny tapi nggak dilakukan, yang mengakibatkan dia jadi diincar. Ya memang pada permainan pada umumnya, kalau salah satu dari lawan ada yang lemah, itu biasanya memang diincar. Kalau kita lihat atlet main mixed double yang cewek juga biasanya diincar. Lawannya kan juga mixed double ya, baik lawan cewek atau lawan cowok pasti juga ngincer yang cewek lawannya itu. Tapi kan ada beberapa kayak lokasi pukulan atau mungkin beberapa titik yang memang kita itu nggak bisa ngincer salah satu dari lawan, karena mungkin ya posisinya nggak enak, terus nggak terlalu strategis untuk ngincer orang yang itu. Dan kadang-kadang itu malah kalau kita punya niatan ngincer salah satu orang, malah kita seringnya mati-mati sendiri, soalnya kan maksa. Bola yang biasanya kita kasih di lurus misalkan, tapi karena lawan yang kita incer ada di kanan atau di kiri, itu kita sengaja kasih ke mereka. Nah itu biasanya malah rusak, jadi kan maksa ya. Harusnya kita cuman mukulnya enak gitu, tapi kita paksa untuk mukul ke arah orang yang kita incer. Oke, yang pertama ya, tips pertama, kalau kamu diincer, ya udah diam aja, nggak perlu mengeluh. Kalau aku waktu partneran sama Fanny ini, dia itu sering mengeluh. Misalkan dia kadang-kadang kan ngasih pengembalian itu tanggung ya. Ketika dia baru mukul terus kan tahu, nyadar gitu, tanggung. Dalam hati dia pasti mikir gitu, tapi yang keluar dari mulut, aduh. Kita biasanya memang tahu ketika bola habis kita pukul, ini hasilnya tanggung atau enggak itu kita tahu duluan, karena yang mukul itu pasti tahu duluan sebelum melewati net atau bahkan sebelum dikembalikan oleh lawan tuh kita tahu. Nah, kalau udah tahu, ya itu langkah pertama ya tahu, tahu dulu bola ini bisa disemes lawan atau bisa dimanipulasi oleh lawan. Manipulasi itu kayak bolanya tanggung tapi sama lawan cuma di blok atau di drop shot atau mungkin diarahin ke tempat lain ya, itu dimanipulasi. Tapi kebanyakan kan kalau bola tanggung itu sama lawan di smash ya. Kalau kita tahu bola kita tanggung, otomatis kita harus lebih siap lagi. Jadi jangan mengeluh dulu. Bolanya tanggung terus aduh, terus diam aja, udah kayak pasrah gitu. Ya kecuali memang kayak bola yang terlalu ekstrim ya, tanggungnya itu udah di depan matanya lawan gitu, dan lawannya juga doyan nyemes itu, pasti matilah. Kita sebaiknya balik badan sih daripada kena smash kan. Tapi kalau enggak, situasinya enggak seperti itu, tanggung tapi masih bisa kita kembalikan sebenarnya kalau kita siap. Itu sebaiknya kita memang tetap berusaha untuk mengembalikan sebelum ada shuttlecock yang nyentuh ke lantai lapangan kita. Jadi seberapa bisa, seberapa sulitnya kamu harus melakukan pengembalian, ya kembalikan aja, berusaha dulu, jangan mengeluh dulu. Mungkin yang di game kedua ya, itu ada kejadian waktu Fanny
ngasih bola pengembaliannya itu tanggung, terus dia mengeluh, aduh. Padahal sama kalau nggak salah sama Dito dikembalikannya itu pelan dan di depan matanya Fani. Jadi Fani itu gampang banget sebenarnya kalau mau mengembalikan, soalnya udah di depan mata, tinggal ngayun raketnya aja. Tapi karena udah kayak mentally, secara mental dia udah shock ya. Aduh kok tanggung, terus udah kayak bakal mati deh, pasrah gitu. Nah, itu yang seharusnya nggak boleh ini ya, nggak boleh dilakukan. Jadi udah pasrah duluan sebelum bolanya itu dikembalikan. Padahal lawan itu kan masih ada potensi untuk nyangkut bolanya, atau kalau nyemes ketika bola tanggung di depan net itu kadang-kadang bolanya malah disemes out tuh. Nah itu kan eh, bisa jadi pertimbangan. Atlet aja juga masih sering nyemes di bola tanggung di depan net tuh malah out. Jadi kita memang harus lebih siap, dan kalau ada bola out ya udah nggak perlu dikembalikan. Kita juga harus mampu itu ya, mendeteksi ini bolanya out atau enggak. Lalu tips yang kedua biar gak diincer ya, kamu itu nggak usah terlalu rajin. Kadang-kadang kalau aku partneran sama yang aku gendong ya, misalkan yang aku gendong nggak seberapa bisa main, aku selalu bilang kalau kamu nggak perlu terlalu rajin, jadi apa-apa itu diambil, jadi bola dimanapun diambil. Kayak ini ya, kayak kamu itu kiper, kayak harus ngambil semua bola. Padahal kalau main double di badminton harusnya kita lebih ke kerjasama sih. Misalkan digendong ya mungkin porsinya antara seperempat sampai sepertiga aja. Yang gendong nanti yang kerja lebih keras, dan yang gendong itu biasanya ya nggak kerja keras sih, soalnya mereka pasti udah tahu langkah-langkahnya gimana, terus lebih banyak pengalaman sih, bisa ngelihat lawannya itu biasa ngasih kemana, jadi udah tahu bakal ditempatin mana, dan jaganya udah pasti lebih tahu lah. Nah itu sebenarnya tambah rusak kalau partnernya yang digendong ini lari-lari pingin ngambil bola. Nah, kan sebenarnya yang gendong ini udah bisa nempatin di posisi-posisi mana yang kiranya strategis, atau kalau enggak ngolah dulu ya, ditaruh di mana-mana, nanti diharapkan bola dari lawan tuh suatu saat kan bakal tanggung pengembaliannya. Nah waktu itu tinggal ditungguin aja, jadi yang gendong pasti akan melakukan serangan. Nah waktu melakukan serangan ya jangan diambil bolanya. Nah, kadang-kadang pemain depan terus cuman ngeblok aja, atau cuman bolanya deket di aku nih, aku mundur dikit tapi nggak nurunin bola atau nggak nyemes, malah bolanya diblok, nanggung, atau diangkat lagi. Padahal itu udah di plot ya sama temenmu, itu udah kayak di tata, ini taruh sini, taruh sini, taruh sini, nanti bakal tanggung. Udah buahnya itu sebenarnya udah mateng, tapi kamu serobot. Nah itu tambah ini ya, tambah mati sendiri, malah nggak dapat poin. Dan selain itu, kalau kita nuruti aturan ya, misalkan bolanya kalau di lob harus jaga kiri kanan, nanti kalau bolanya diturunin harus jaga depan belakang. Cuman kalau settingan kayak gitu buat mix double masih kurang cocok sih menurutku. Kadang-kadang itu kita naikin bola itu nggak selalu harus jaga kiri kanan. Kalau jaga kiri kanan malah bolong. Contohnya ya, kalau kita ngasih ngelob, misalkan kita habis dikasih net terdesak ya, terus kita ngasih lob lurus, dan itu jatuhnya itu berada di
backhandnya lawan. Itu biasanya jarang banget lawan itu ngasih kayak smash pakai backhand. Biasanya sih cuma di blok aja, terus bloknya itu nanggung, maksudnya tipis ke net ya. Kurvanya itu melengkung, jadi tipis kayak drop shotnya pemain single. Nah itu kita kan habis ngasih lob cenderung mundur soalnya jaga kiri kanan kan. Nah di waktu kayak gitu pasti mati soalnya kita udah kadung mundur tapi dikasih di depan, nggak ada yang ngambil. Nah itu kita harus jeli ya. Jadi peraturannya kayak gitu itu ada kayak exceptional, ada kayak perkecualian. Jadi kita harus lebih aware aja. Kalau nggak semua bola yang diangkat itu harus kayak gitu. Nah itu penting sih, kayak informasi ini penting buat pemain ini mix double, khususnya yang cewek ya, yang biasanya ditaruh di depan. Dan lebih banyak rotasi sih, pemain yang di belakang atau yang di sebelahmu itu pasti udah ngerti lah kalau kamu itu habis mukul terus maju ke depan, pasti dia bakal cover daerah yang kosong. Tapi ya jangan ngawur ya, soalnya ada yang pokoknya aku disuruh jaga depan, ya udah aku lob aja, buang ke belakang, dan posisi lawannya udah di belakang tinggal nyemes, terus kamu maju, ya itu namanya bunuh diri. Jadi harus lihat situasi juga, kamu ngelobnya itu kira-kira lawan bisa ambil enak atau enggak, lawan bisa nyemes kamu atau enggak. Kalau kayaknya bisa nyemes kamu, mending kamu tetap jaga kiri kanan, nanti dikasih lob lagi atau dikasih drop shot, itu baru kamu nanti netnya tipis aja biar temenmu yang jaga di belakang. Nah itu caranya biar kamu itu nggak diincer ya. Selama kamu banyak ngasih lob-lob dan lobnya itu nanggung-nanggung atau cuman ngasih di daerah tengah di lapangan single, yang bikin lawan itu nggak lari. Misalkan kita ngelobnya ke kiri padahal lawan itu di kiri, terus kita dikasih ke kanan, kamu buang lagi ke kiri, nah lawannya tetap di kiri terus. Jadi dia enak aja ngontrol kamu. Sebagai general rules, kamu kalau nurunin bola, kamu kejar aja bola yang kamu turunin itu, langsung jaga di depan. Atau mungkin kalau kamu terpaksa harus lob yang jauh banget ke lawan, misalkan kosong banget ya, jadi lawan itu punya waktu lari, khususnya ke daerah backhandnya lawan, itu kamu maju aja, gak apa-apa. Langsung dihadang di lurusannya backhandnya lawan tuh, kamu hadang. Misalkan lawannya bagus, bisa backhand silang atau backhand lob lurus, itu nanti urusannya partnermu. Tips yang berikutnya, yang ketiga, biar bolanya itu nggak ke kamu terus, kamu juga mengembalikannya jangan yang gampang buat lawan, kasih bola-bola yang sulit buat lawan. Ya kalau kamu ngasih bolanya itu gampang, misalkan kamu ngelob itu selalu ke tengah terus, ya otomatis kamu sendiri yang bakal dikocai kiri kanan. Apalagi bola-bolamu itu banyak kayak ngelob ya, itu tambah gampang buat lawan untuk nyerang kamu. Apalagi kalau lawannya itu ngelobnya bisa bagus, bisa ngelob serang terus ya, itu ditempatin sampai ke baseline itu hampir out, itu bakal kesulitan kamu nanti ngambil, soalnya harus mundur banyak kan ke belakang, terus nanti sama lawan tinggal ditungguin terus dikasih kayak chop di depannya, nanti kamu lari-lari ke depan. Terus kalau misalkan kamu berhasil, nanti dikasih ke belakang lagi. Nah, supaya bisa keluar dari lingkaran setan itu ya, kamu kan kalau jaga kiri kanan, kamu dikocaknya depan belakang. Nah, biar gak digituin, kamu ngelobnya harus ke silanganmu. Ya memang agak berat sih kalau kamu ngelob dari belakang kanan ke belakang kiri atau ke belakang kanannya lawan, jadi diagonalnya lapangan, itu kan berat ya.
kamu harus paksa untuk mukul sekali itu aja, pukul yang sekeras mungkin ke arah silang biar lawannya itu kaget atau lari-lari ke arah sana. Atau mungkin kalau ngelob udah nggak mampu, kalau ngelob ya kamu coba kasih drop shot ke arah silang atau ke arah tengah, nggak apa-apa. Kalau bolanya dari lawan tuh ngarah ke kamu terus berarti kan kamu kan diincer ya istilahnya. Nah kamu juga bisa melakukan untuk ngincer salah satu dari lawan. Kamu cari satu yang kelihatan jelas kelemahannya, ya kamu juga incer dia. Jadi dia ngincer kamu, dari pihak kita juga ngincer orang itu. Kemarin aku lihat men's double-nya Korea yang lawan Indonesia, itu komentatornya bilang gini, kayaknya dari pihak Korea itu ngincer salah satu dari kita, dari pemain kita. Tapi enggak cuman itu toh. Maksudnya eh, misalkan yang dari Korea itu ngincernya yang ke Fikri terus. Tapi kalau udah dapat poin, poin berikutnya dia nggak ngincer ke Fikri, tapi ke Bagas. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kadang-kadang random ya, nggak selalu gantian. Itu aku amati juga taktiknya diterapkan oleh men's double-nya Denmark. Jadi sebelum servis itu dia pasti bisik-bisik ke temennya. Oh sekarang ngincer yang itu, misalkan yang tinggi. Oh sekarang ngincer yang kidal. Nah jadi lawan tuh nggak bisa nebak. Kali ini aku yang diincer siapa ya? Ya bagus juga sih taktiknya. Kalau menurutku yang harus dipelajari itu adalah mental sih. Kalau kita merasa diincer ya, atau kok bolanya ke aku terus, itu kayaknya kalian mesti belajar mengolah mental. Jangan-jangan itu cuman perasaan kamu aja. Kok aku terus, padahal enggak loh kan. Kadang-kadang lawan juga ngasih ke temenmu, tapi kamu yang mikir kok aku terus. Soalnya kamu mungkin berada di tempat yang salah ya. Jadi dan pengembalian bolamu mungkin lebih gampang buat lawan gitu. Kalau dikasihkan ke temenmu mungkin bola-bolanya jadi kayak di luar Nurul. Terus mereka lawan jadi was-was kalau mengembalikan ke arah temenmu. Jadi mereka lebih pilih safe untuk main diarahin ke kamu. Dan kamu juga mengembalikannya itu kalau monoton ya, cuman oh kamu di lob terus balikinnya juga ngelob. Misalkan kamu di drop shot terus ngembaliinnya ngelob silang. Itu terus jadi kayak gampang gitu dan kayak kalau lawannya itu udah nengeri misalnya udah kayak baca setiap gerakanmu kalau dikasih ini biasanya ke sini 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 dan nggak ada perubahan gitu jadi ya otomatis kamu bakal ini habis tenaganya soalnya lawan itu udah reading udah baca kamu gerakannya setiap gerakanmu itu pasti mereka udah antisipasi makanya komentator BWF itu biasanya suka bilang gini ini yang di pihak Indonesia harus melakukan sesuatu, nggak bisa mainnya kayak gitu terus. Maksudnya nggak ada perubahan taktik ya, cuman ngasih-ngasih ke tengah-tengah-tengah atau mungkin cuman nyemes-nyemes ke arah badan ya kayak gitu-gitu. Jadi harus ada kayak lebih ini sih, lebih kreatif aja sih penempatan-penempatan bolanya. Ya kadang-kadang coach itu cuma bisa ngomong aja ya, soalnya uh, secara teori mungkin mereka punya ilmunya ya ilmu untuk nge-coach sih tapi yang praktek kan atletnya misalkan kemarin tuh uh, Fikri disuruh ngasih net-net terus yang tipis-tipis gitu. Nah, tapi pada pelaksanaannya sering nyangkut atau malah tanggung dan pihak yang dari Korea itu net killnya juga bagus langsung nungguin gitu. Lalu kalau dibalik
Ya, yang pemain ini yang Bagas ngasih net juga sering tanggung, sering nyangkut. Nah, pada akhirnya ya kalah, soalnya banyak error. Aku rasa kalau atlet itu ya pasti udah bisa lah ngenet tipis, cuman yang jadi masalah mungkin di mental aja ya, karena kurang percaya diri untuk bisa ngasih net yang tipis, jadinya banyak nanggung atau banyak nyangkut. Tempo hari groundnya pernah ditanyai oleh ini ya, oleh fansnya. Pertanyaannya adalah mengenai mental dan confidence atau kepercayaan diri. Dan ternyata groundnya pun juga mengalami hal seperti itu, dan dia tanya ke coach, psychological coach ya. Dan jawaban dari psikolognya atau coachnya bilang kalau jangan mikir tentang confidence, tapi lebih ke competence. Kamu kompeten nggak? Kan kamu udah latihan beberapa lama, terus kamu bisa melakukan apa aja. Nah itu yang bikin kamu mungkin lebih merasa confidence ya pada akhirnya, karena kamu punya kemampuan itu, karena kamu kompeten. Nah, kompeten itu kan juga diperoleh dari banyak latihan. Tapi kalau kita lebih banyak kayak meyakinkan diri sendiri untuk think positif, tapi nggak pernah latihan teknik dan nggak pernah latihan trainingan gitu, ya sama aja. Jadi nggak bisa kamu itu main badminton dengan kata-kata positif dan mental yang lebih kuat, tapi harus didukung dengan latihan juga. Oke guys, gitu aja sih video kali ini, dan beberapa tips mengenai mental juga sih ini. Semoga membantu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Boleh minta videonya? Oh, tak masuk di YouTube.